is the Lord our God Almighty, who was and is to come. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, yang ada, dahulu ada, dan selama-lamanya ada. Kami berikan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja, bagi-Mu-lah segala kemuliaan. Singkapkan isi hati-Mu lewat pembicara yang telah Kau pilih untuk memberi makan umat dan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, seperti Maria kami ingin duduk diam, merenungkan firman-Mu, dan hidup kami pun akan Kau ubahkan dari kemuliaan pada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you, kami mengasihi-Mu sebagai gereja, kami juga mencintai-Mu sebagai individu. Thank you for everything. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tetap berdiri Bapak Ibu. Saya mau memperkenalkan pembicara kita hari ini. Yang datang jauh-jauh. Pendeta Yan Chi Leong. Saya memanggilnya Ence Muse. Menyelesaikan beberapa jenjang studi di Britania Raya Singapura. Orang Malaysia beliau ini, dan sekarang tinggal di Amerika Serikat, di California. Beliau memiliki semangat besar dalam mengajar, berkhotbah, dan merintis gereja, melakukan perjalanan misi ke berbagai tempat di Asia, dan melayani gereja di lebih dari 30 kota. Tahun 2015, Tuhan panggil untuk mendirikan gereja bagi komunitas Tionghoa di Irvine, California, atau di Los Angeles sana. Beliau menikah dengan Jamie Liu, istrinya ada di sini, dan memiliki seorang putra berusia 10 tahun, Sean, ya. Are you 10 years old? Oh, this one is totally outdated. You're too tall for a 10-year-old. Here is my very good friend, Pastor Ence. Agak susah untuk pronounce namanya, artinya anugerah. Kita panggil aja Pastor Yanchi, ya. Kita kasih tepuk tangan. Pastor Ence, would you please come to the stage? Let's give him a big applause. God bless you. And also Kenny, saudara Kenny akan yang akan translate, ya. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you. Stage is yours. Thank you. Silakan duduk. Please be seated. Shalom. Shalom. Nama saya Yanchi, tapi saya ada satu nama bahasa Indonesia. My name is Yanchi, but I have an Indonesian name. Pertama kali saya pergi ke Medan buat mission trip. The first time I went to Medan for a mission trip, Mereka orang tu bagi saya satu nama bahasa Indonesia. they gave me an Indonesian name. Nama saya Budiman. My name is Budiman. Itu nama baik kan? It's a good name, right? Terima kasih. Thank you. Thank you so much for having me. Terima kasih mengizinkan saya ada di tempat It ini. is such an honor to be standing here in this wonderful church. Adalah sebuah kehormatan saya bisa berada di sini di gereja yang luar I biasa. want to thank Pastor Philip and the whole leadership team and every one of you for having me today. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip dan seluruh pemimpin tempat ini karena mengizinkan saya ada di tempat ini. Pastor Philip and the whole GMS family has been helping our church, supporting our church all these years. Pastor Philip dan seluruh gereja Mawar Sharon telah membantu kami di dalam gereja kami dalam tahun-tahun ini. I cannot describe how grateful I am for Pastor Philip and this church. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya untuk Pastor Philip dan gereja. I love you with all of my heart. Saya mengasihi saudara dengan sepenuh hati saya. Thank you. Let's give God a big hand. Terima kasih dan beri kemuliaan buat Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Now Haleluya. this morning I want to talk to you about rekindling our love for God. Pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara mengenai kembali ke kasih mula-mula. Now first of all, let me ask you a question. Pertama-tama izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan. What is the supreme goal for your life? Apakah tujuan utama dari hidup saudara? What do you want to achieve in your life? Apa yang ingin saudara raih dalam hidup saudara? Is it to be happy? Apakah menjadi bahagia? Is it to be successful? Menjadi sukses? Is it to win souls for Christ? Atau memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus? Let's look at what the Bible says. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mark chapter 12 verse 29 to 31. Markus 12 ayat 29 hingga 31. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
And you shall love the Lord your God with all your heart, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, with all your soul, and with all your mind, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, and with all your strength. dan dengan segenap kekuatanmu. This is the first commandment. Ini adalah hukum yang pertama. Now, Jesus is telling us something critical in this verse. Yesus sedang memberitahu kepada kita sesuatu yang penting di ayat ini. He's telling us the supreme goal of our life should be loving God, period. Ia sedang memberitahu kita bahwa tujuan utama hidup kita adalah mengasihi Tuhan, dan itu saja. I can never forget the first time when I met Pastor Philip. I was driving him back to the airport. I asked him one question. Saya tidak pernah lupa saat saya pertama bertemu dengan Pastor Philip, saya sedang menyetir untuk Pastor Philip kembali ke airport. I asked him, hey, Pastor Philip, what's the secret of your success? Dan saya bertanya, Pastor Philip, apakah rahasia dari kesuksesan Pastor Philip? What do you want to tell a young preacher like me? Apa yang Pastor Philip ingin beritahu kepada pembicara muda seperti So saya? Pastor Philip told me, love God, love people, and don't love yourself too much. Pastor Philip memberitahu kepada saya, kasihi Tuhan, kasih jiwa-jiwa, dan jangan terlalu mengasihi dirimu sendiri. You know what? This statement stuck with me for 11 years until today. Pernyataan ini sudah terngiang-ngiang untuk saya selama 11 tahun hingga hari ini. So every single day of our lives, Jadi setiap hari dalam hidup kita, remind ourselves the supreme goal of our life is to love God with all of our heart. ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Now, right now, we are stepping into the second half of this year. Sekarang kita sedang memasuki paruh kedua di tahun ini. It's a good time for us to evaluate our lives. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita mengevaluasi hidup kita. It's a good time to say to ourselves, come back to the love for the Lord. Ini adalah saat yang baik untuk memberitahu diri kita, kembalilah kepada kasih We Tuhan. need to rekindle our love for the Lord. Kita harus kembali membangkitkan kasih kita untuk Tuhan. Now, we were in Singapore 2 days ago, Kami berada di Singapura 2 hari yang lalu, and our family was having satay. dan keluarga kami itu sedang menikmati sate. So, how many of you like satay? Please Berapa put up dari your saudara yang hands. suka dengan sate? You know, my son told me, hey, Dad, the satay here is really nice. Anak saya memberitahu saya, hey dad, sate di sini tuh sangat enak. I told him, hey son, Malaysian satay is the best. Saya katakan kepadanya, hey, sate Malaysia itu yang terbaik. You know, the secret to delicious satay is the charcoal flame. Rahasia dari sate yang enak itu adalah arangnya ya. That's why the satay seller will use the handheld straw fan to fan the flame. Itulah mengapa penjual sate itu akan menggunakan kipas untuk mengipas apinya. So he must keep the fire burning. Jadi ia harus tetap menjaga api itu tetap nyala. So when it is done, you will get a delicious, juicy satay. Jadi supaya pada saat itu sudah matang, Anda akan mendapatkan sate yang enak dan juicy. Crispy on the outside and tender on the inside. Seperti garing di luarnya tapi lembut di dalamnya. And it has a rich charcoal aroma on it. Dan ada aroma arang yang begitu nikmat. You know what? Every one of us is just like a satay seller. Setiap dari kita ini adalah seperti penjual sate. We need to fan the flame of our love for God. Kita harus mengibarkan, menjaga api dari cinta kita kepada Tuhan. We need to keep the fire of loving God strong in our lives. Kita harus menjaga api dari kasih kita kepada Tuhan itu tetap kuat di hidup kita. It's our own responsibility to do it. Ini adalah tanggung jawab kita untuk melakukannya. Now, Jesus was telling us this is the first and the greatest commandment because behind it there is a wisdom. Yesus memberitahu kita bahwa ini adalah hukum yang pertama dan terutama karena di baliknya itu ada sebuah hikmat. Because when we make loving God the top priority in our life, everything will fall into its place. Karena saat kita menjadikan mengasihi Tuhan itu prioritas utama dalam hidup kita, segala sesuatunya akan menjadi baik dengan sendirinya. Now, the Bible often says something called the cornerstone. Alkitab sering berbicara mengenai batu penjuru. So what is a cornerstone? Apakah sebuah batu penjuru tersebut? Now, in ancient times, the cornerstone was usually the largest and the foundational stone put in the building.
Di masa lalu, batu penjuru itu biasanya adalah batu yang terbesar dan fondasi yang paling utama dalam sebuah bangunan. It is put at the corner at the building. Diletakkan di siku dari sebuah bangunan. So once the cornerstone was set, it became the basis for every measurement in the remaining construction. Jadi pada saat batu penjuru itu sudah diletakkan, itu menjadi dasar dari perhitungan seluruh gedungnya. Now, if the cornerstone is not put in the right place, Jadi saat batu penjuru itu tidak ditempatkan di tempat yang tepat, the whole building will be out of alignment. seluruh gedung itu akan jadi tidak pas. And one day the building will fall. Dan suatu hari gedung tersebut akan rubuh. This is what happened to the Leaning Tower of Pisa. Inilah yang terjadi dengan menara Pisa yang miring di Because Italia. the foundation was not properly laid, Karena fondasinya tidak dibangun dengan it tepat. became a dangerous building. Ini menjadi bangunan yang berbahaya. Let me tell you, if loving God is not the supreme goal of our lives, Jika mengasihi Tuhan bukanlah tujuan terutama dalam hidup kita, we are actually walking in danger if God bless us with success. kita sebenarnya sedang berjalan dalam sesuatu yang berbahaya kalau Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan. If we are not making loving God the top priority of our life, the more the Lord give us success, the more dangerous we are in. Kalau kita tidak menjadikan mengasihi Tuhan prioritas utama dalam hidup kita, semakin Tuhan memberi kita kesuksesan, semakin berbahaya untuk kita. Now 9 years ago, me, my wife and my son, 3 of us, we moved to a new city just to start a church that God called us to start. 9 tahun yang lalu saya dan istri dan anak saya pindah ke kota yang baru untuk memulai membangun sebuah gereja di kota yang Tuhan telah tunjuk tersebut. Let me tell you honestly, Izinkan saya memberitahu jujur kepada saudara. I didn't know it was so hard to start a new church. Saya tidak tahu bahwa itu sebenarnya sangat susah untuk memulai sebuah gereja. So 3 of us, we have no money, we have no worker, we have nothing. Jadi kami bertiga, kami nggak punya uang, kami tidak punya pekerja, kami tidak punya apa-apa. But we have a vision to start a new church. Tapi kami memiliki sebuah visi untuk membangun sebuah gereja baru. And the call of God in our lives. Dan panggilan Tuhan juga dalam hidup kami. So for the first few years, it was so hard for me. Jadi untuk beberapa tahun yang pertama itu sangat sulit buat kami. I was so busy doing everything in the church. Saya sangat sibuk melakukan segala sesuatunya di gereja. And my relationship with my wife is not doing so well. Dan hubungan saya dengan istri saya juga tidak terlalu baik. I was under tremendous stress at that time. Saya dalam posisi stres yang sangat berat saat itu. But when I was so busy doing church ministry, Tapi saat saya sedang sibuk melayani di gereja, the Lord was so kind. Tuhan itu sangat baik. He reminded me, Dia mengingatkan saya, hey, the top priority of your life is not to build a successful ministry. Dia mengingatkan saya, hey, tujuan utama dalam hidupmu bukanlah untuk membangun sebuah pelayanan yang sukses. It's not to win souls, Bukan untuk memenangkan jiwa-jiwa. not even revival. Bahkan bukan revival. All this should be a natural outflow of a life loving Jesus. Semua itu harusnya menjadi hasil dari kehidupan yang mengasihi Yesus. So the Lord taught me this. Jadi Tuhan mengajarkan saya hal ini. Being a lover of God is more important than being a worker of God. Menjadi kekasih Tuhan adalah lebih penting daripada jadi pekerja Tuhan. Because a lover would get better results than a worker. Karena seorang kekasih akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada seorang pekerja. And you know what? If we make loving God the top priority of our lives, Dan saudara tahu kalau kita menjadikan mengasihi Tuhan prioritas utama dalam hidup kita, actually our life will become better. hidup kita itu sebenarnya akan menjadi lebih baik. We will have a better quality of life. Kualitas hidup kita akan jauh lebih baik. Let me explain to you. Izinkan saya menjelaskan kepada Now saudara. my wife is with me today. Istri saya berada dengan saya hari ini. We have been married 18 years. Kami telah menikah selama 18 tahun. And I've loved her more and more each year. Saya mencintai dia lebih dan lebih lagi setiap tahunnya. In Chinese, we have a saying, 怕老婆. Dalam bahasa Mandarin ada pepatah yang mungkin dalam bahasa Indonesianya seperti suami-suami takut istri. 怕老婆 meaning of fear of a wife. Ya, takut dengan istri ya. You know,
I'm a person who is 怕老婆, Saya seorang yang suami-suami yang takut istri. but I'm not afraid of her, but I'm afraid of losing her. Tapi saya bukan takut dengan istri saya, tapi saya takut kehilangan istri saya. Now, when you love your wife and you love your husband so much, Saat saudara mengasihi, mencintai istri atau suami saudara dengan sangat mengasihinya, you want to do everything you could to protect the love relationship. saudara akan melakukan segala sesuatu untuk melindungi hubungan tersebut. You will keep yourself not too busy. Saudara akan menjaga supaya hidup saudara tidak terlalu sibuk. You will try to eliminate conflict between both of you. Saudara akan berusaha untuk mengurangi atau menghapuskan konflik di antara You will saudara. spend time maintaining the relationship. Saudara akan meluangkan waktu untuk menjaga hubungan tersebut. Now that's the same with our relationship with God. Itu sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. If for your life and my life, if we put loving God as the supreme goal of our lives, Kalau saudara dan saya menempatkan mengasihi Tuhan menjadi tujuan utama dalam hidup kita, we will start to think, what are the things that will hinder me from loving God more? kita akan mulai berpikir tentang apa hal-hal yang menghalangi kita dari mengasihi Tuhan lebih lagi. Maybe you're too busy. Mungkin kita terlalu sibuk. Maybe you're being offended by some of your loved ones. Mungkin saudara tersinggung oleh orang-orang yang Anda kasihi. But when you want to love Jesus more, Tapi kalau saudara mau mengasihi Tuhan lebih lagi, your heart will tell you, I have to lay aside all this. hati saudara akan memberitahu saudara, saya harus menyingkirkan hal-hal ini. I need to keep some free time in my daily schedule. Saya harus meluangkan waktu di jadwal saya setiap harinya. I need to put away anxiety and worry. Saya harus menyingkirkan kecemasan dan kekhawatiran. I need to live a life with no unforgiveness. Saya harus menghidupi kehidupan yang dengan tanpa kepahitan, Because I want to love God more. karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. You see, when we make loving God our top priority, Saudara, saat kita membuat mengasihi Tuhan prioritas utama this kita, will help us achieve a better quality of life. ini akan membantu kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Now, maybe some of us here, you're sitting here. Mungkin saudara duduk di tempat ini hari ini. You are once passionate for Jesus. Saudara dulu orang yang berapi-api untuk Tuhan. Maybe right now the fire has dwindled. Mungkin api itu sekarang sudah mulai padam. It's okay. Gak apa-apa, it's okay. This service, Di ibadah ini, we can come back to the Lord. kita bisa kembali kepada Tuhan. We can rekindle our love for the Lord. Kita bisa kembali ke kasih mula-mula kita. So let me tell you a few truths about loving Jesus. Izinkan saya memberitahu beberapa kebenaran mengenai mengasihi Number Tuhan. one, those who love Jesus will have an intense hunger for Him. Nomor satu, mereka yang mencintai Yesus akan memiliki rasa lapar yang sangat besar untuknya. When we are in love with someone, Saat kita jatuh cinta dengan we will seseorang, have a deep longing to be with that person. kita akan memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk bisa berada bersama dengan orang tersebut. We want to spend time with that person. Kita ingin menghabiskan waktu dengan orang itu. We are longing to be present with that person. Kita ingin untuk bisa berada bersama dengan orang itu. This is what we call spiritual hunger. Inilah yang kita sebut lapar rohani. Let me tell you, let me encourage you, Izinkan saya memberitahu saudara, never lose our spiritual hunger. jangan pernah kehilangan rasa lapar rohani kita. Because spiritual hunger is a sign of a healthy spiritual life. Karena lapar rohani itu adalah tanda dari kehidupan rohani yang sehat. And spiritual hunger is how the Lord leads us into our destiny. Dan lapar rohani itu adalah bagaimana Tuhan memimpin kita dalam tujuan hidup kita. I can still remember when I was young, Saya masih ingat saat saya masih muda, at the age of 16, di umur 16 tahun, the Lord called me into the ministry. Tuhan memanggil saya masuk ke dalam pelayanan. But I was not a good teenager. Tapi saya bukan seorang remaja yang baik. I have many issues in my life.
ada banyak isu di dalam hidup I saya. often felt that I'm not worthy to serve God. Saya sering merasa bahwa saya tidak layak untuk melayani But Tuhan. I don't know why. Saya tidak tahu kenapa. God put that hunger in my life. Tapi Tuhan memberikan rasa lapar dalam hidup saya. I say, I want to serve you, O Lord. Saya mengatakan, Tuhan, saya ingin Oh melayanimu. God, I want to see revival. Tuhan, saya ingin melihat kebangunan rohani. Lord, I want to see the hand of God moving across my country. Tuhan, saya ingin melihat tanganmu menyentuh bangsaku. I can still remember Saya masih ingat when I was young, saat saya masih muda. I would go up to the mountain and pray for the city I was living in back in Malaysia. Saya akan pergi ke atas gunung dan berdoa untuk kota saya di Malaysia. Often I don't understand why God put this hunger within me. Seringkali saya tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan rasa lapar ini dalam diri saya. But now, as I look back in my life, Tapi hari ini saat saya melihat ke belakang dalam hidup saya, I realize that God has put that hunger in me. saya menyadari bahwa Tuhan telah menaruh rasa lapar itu dalam diri saya. He was leading me into His destiny through the spiritual hunger I have for God. Ia memimpin saya untuk masuk ke dalam tujuan saya melalui rasa lapar untuk Tuhan tersebut. So 21 years ago, God led me to Singapore. Jadi 21 tahun yang lalu, Tuhan memimpin saya ke Singapura. I was serving God in a big church. Saya melayani Tuhan di dalam sebuah gereja yang sangat besar. I was exposed to different ministry in the church. Saya merasakan berbagai macam pelayanan di gereja. And 11 years ago, God brought me from Singapore to the USA. Dan 11 tahun yang lalu Tuhan membawa saya dari Singapura ke Amerika Serikat. So when I look back on my life, Jadi saat saya melihat ke belakang dalam kehidupan saya, every single important moment of my life, setiap momen penting dalam hidup saya, God put a spiritual hunger within me. Tuhan meletakkan sebuah rasa lapar rohani dalam diri saya. So don't lose our spiritual hunger. Jadi jangan pernah kehilangan rasa lapar dan haus rohani kita ini. Maybe some of you today, Mungkin beberapa dari saudara hari they ini tell me, Pastor, I don't understand. mengatakan, Pastor, saya tidak mengerti. I'm just a lay person. Saya hanya seorang biasa. I'm not even a cell group leader. Saya bukan seorang CGL bahkan. But every time when I pray, Tapi setiap kali saya berdoa, tears coming out from my eyes. air mata itu mengalir dari mata saya. Every time when I pray, Setiap kali saya berdoa, I feel the burdens of the lost souls in Indonesia. saya merasakan beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang di Indonesia. You see, I don't understand what's happening to me. Saya tidak mengerti apa yang terjadi kepada saya. Maybe every time when you come here and worship the Lord, Mungkin setiap kali saat saudara datang ke sini dan menyembah Tuhan, you're crying like crazy. saudara menangis dengan luar biasa. And you are trying to ignore the feeling. Dan saudara berusaha untuk tidak merasakan perasaan itu. Today, let me encourage you. Hari ini izinkan saya mendorong saudara. Don't lose the passion. Jangan kehilangan semangat tersebut. Don't lose the spiritual hunger that God is putting inside of you. Jangan kehilangan rasa haus dan lapar yang Tuhan telah letakkan dalam diri saudara. Fan the flame. Kobarkan apinya. Nurture the hunger. Bangun rasa lapar itu. Spend more time in prayer. Luangkan lebih banyak waktu berdoa. Spend more time in worship. Luangkan lebih banyak waktu menyembah. If you want to kneel down, you just kneel down. Jika saudara ingin berlutut, saudara berlututlah. If you feel like crying, Jika saudara ingin menangis, just cry before the Lord. menangislah di hadapan Tuhan. So our spiritual hunger is a sign that we love God. Jadi rasa lapar kita itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. You know what? Hunger is a powerful force. Saudara tahu rasa lapar itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa. God often uses people with great spiritual hunger. Tuhan seringkali menggunakan orang-orang dengan rasa lapar yang besar. That's why God chose David. Itulah mengapa Tuhan memilih Daud. David was a man after God's own heart. Daud adalah seseorang yang berkenan untuk hati Tuhan. David was successful not because of his charisma, Daud itu sukses bukan karena karismanya, not because of his talent, bukan karena talenta dan bakatnya, not because he's a military leader, bukan karena dia seorang pemimpin militer, and not because David did everything right because he committed two awful sins. dan bukan karena Daud itu orang yang benar-benar banget karena dia melakukan dua dosa yang besar. I believe Saya percaya David was successful because
he responded to the spiritual hunger that God placed within him. Daud itu menjadi seorang yang sukses karena ia meresponi rasa lapar rohani yang Tuhan letakkan dalam dirinya. What did David do? Apa yang dilakukan oleh Daud? He started a new form of worship. Ia memulai sebuah bentuk penyembahan yang baru. Something we call the tabernacle of David. Sesuatu yang kita sebut sebagai tabernakel Daud. So David spent a lot of money. Jadi Daud itu menghabiskan banyak uang. He brought in the best musicians, Ia mendatangkan musisi-musisi yang terbaik. the best singers. Penyanyi yang terbaik. And every day, 24 hours a day, let this group of people just praising God, worshiping God in front of the tabernacle. Dan setiap hari selama 24 jam sehari, orang-orang ini menyembah Tuhan di depan tabernakel. What stands out in David's life? Apa yang berbeda dari kehidupan Daud? It's David knew how to nurture the spiritual hunger that the Lord has put within him. Karena Daud tahu caranya dia menumbuhkan rasa lapar rohani yang Tuhan telah letakkan dalam Even hidup. when he was young, Bahkan saat dia masih muda, he was praising the Lord. ia memuji Tuhan. He was loving the Lord Ia mengasihi Tuhan when he was young. saat dia masih muda. So don't lose our spiritual hunger. Jadi jangan kehilangan lapar rohani kita itu. What are you hungry for? Apa yang saudara haus dan lapar? Maybe some of the mothers right here. Mungkin beberapa ibu-ibu di tempat ini. You have an intense hunger for your children to become pastors. Saudara memiliki kerinduan, kelaparan, kehausan untuk anak-anak saudara menjadi pendeta. Nurture that hunger. Kembangkan rasa lapar itu. Maybe some of you have a hunger to become a pastor, a missionary. Mungkin saudara memiliki hati yang lapar untuk menjadi seorang pastor, menjadi seorang misionaris. Nurture that hunger. Tumbuhkan rasa lapar itu. Amen? Amin. Point number 2. Poin yang kedua. Those who love Jesus will have a strong affection for him. Mereka yang mencintai Yesus akan memiliki kasih yang kuat kepadanya. Now some people say love is a decision, not an emotion. Beberapa orang mengatakan bahwa mengasihi atau mencintai itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. That's true, but not complete. Ya itu benar, tapi itu tidak lengkap. I would say love is a decision that produces emotion. Bagi saya, mengasihi atau cinta itu adalah sebuah keputusan yang menghasilkan sebuah perasaan. When we love God, we have strong affection towards him. Saat kita mencintai Tuhan, kita akan sangat mengasihi Tuhan. Real love produces emotion. Kasih yang sejati itu menghasilkan sebuah perasaan. Let's look at the Songs of Solomon chapter 8 verse 7. Mari kita lihat Kidung Agung 8 ayat 7. Many waters cannot quench love, Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. nor can floods drown it. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. If a man would give for love all the wealth of his house, it would be utterly despised. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. When there's fire, we use water to quench it. Saat ada api yang berkobar, kita menggunakan air untuk memadamkan. But just like the forest fire back in California, Tapi seperti kebakaran hutan yang di California, the fire was so strong apinya itu begitu besar. that sometimes a firefighter just cannot contain the fire. Sampai terkadang pemadam kebakaran itu tidak bisa memadamkan apinya. The Song of Solomon is telling us, Kidung Agung mengatakan, loving God produces strong emotions that nothing can stop it. mengasihi Tuhan itu menghasilkan sebuah perasaan yang sangat kuat yang tidak ada yang bisa memadamkannya. Now I want to say this. Saya ingin mengatakan ini. Maybe some of us, we have been serving the Lord tirelessly. Mungkin beberapa kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sometimes we might lose the affection towards the Lord. Terkadang kita akan kehilangan rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan. What should we do? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Come back to an intimate worship. Kembalilah kepada penyembahan yang intim dengan Tuhan. Come back to a place of intimacy with the Lord. Kembalilah ke tempat yang intim dengan Tuhan. You know, sometimes when I'm too busy, Terkadang saat saya terlalu sibuk, I like to lock myself in the room. saya terkadang mengunci diri saya di ruangan, satu ruangan. Sometimes I will spend a few hours just to worship, just pick up my guitar and sing in the spirit. Kadang saya akan menghabiskan beberapa jam mengambil gitar saya dan menyembah dalam roh.
I want God to bring me back to the Holy of Holies. Saya ingin Tuhan membawa saya kembali ke ruang Maha Kudus. Not just in the outer courts. Bukan hanya di pelataran. Not just in the holy place. Bukan hanya di tempat yang kudus. But into the Holy of Holies. Tapi di ruang Maha Kudus. I realize this. Saya menyadari ini. Whenever I worship God, I move from the place of the outer courts to the holy place. Setiap kali saya menyembah Tuhan, saya pindah dari pelataran ke ruang yang kudus. Ruang And kudus. when I move into the Holy of Holies, Tapi saat saya masuk ke ruang Maha Kudus, the most intimate place of worship, tempat yang paling intim dalam penyembahan, God will take away everything in my heart that I shouldn't have placed them in. Tuhan mengangkat segala sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam hati saya. There will be an exchange. Ada sebuah pertukaran, My burden, beban saya, my fear, ketakutan saya, my negative thoughts. pikiran negatif dalam diri The saya. Lord will begin to take out everything that's not supposed to be in your heart. Tuhan mulai mengambil segala sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam hati saudara. And the Lord will put things that's supposed to be within you. Dan Tuhan akan mulai memberikan hal-hal yang harusnya ada dalam hati kita. How can we stir up our affection towards the Lord? Bagaimana kita meningkatkan kasih kita untuk Tuhan? Don't be too busy, Jangan menjadi terlalu sibuk. because busyness is an enemy of love and intimacy. Karena kesibukan itu adalah musuh dari cinta dan How keintiman. do we stir up the affection to the Lord? Bagaimana kita membangkitkan kasih kita untuk Tuhan? Guard our heart. Jaga hati kita. Last year when I went back to Kuala Lumpur, my home city, Tahun lalu saat saya kembali ke Kuala Lumpur, kota dari mana saya berasal. because every time when we travel back to Asia, we eat a lot. Karena setiap kali kita kembali ke Asia, kami makan yang banyak. So because we eat a lot, I need to exercise a lot. Jadi karena saya makan yang banyak, saya harus banyak olahraga. So I need to run like 5 kilometers 5 times a week. Jadi saya harus lari 5 km 5 kali seminggu. So every time I would pass by this elementary school, Dan setiap kali saya lari, saya akan melewati sekolah SD ini. and one day I saw a banner just in front of the school. Dan suatu hari saya melihat sebuah banner, sebuah pelang di depan sekolah. Very interesting. Sangat menarik. What it says? It Apa yang says, dikatakan di situ? to all junk food sellers, Untuk semua penjual jajanan yang gak sehat, we as parents care deeply about our children's health. kami sebagai orang tua sangat peduli tentang kesehatan anak kami. We don't want our kids to eat junk food. Kami tidak ingin anak kami makan makanan yang tidak sehat. Don't operate your stores here. Jangan buka lapakmu di tempat ini. I was so amazed. Saya sangat kagum. This group of parents, Satu kelompok orang tua ini, they don't want the junk food seller to spoil their kids' appetite for healthy food. mereka tidak ingin penjual jajanan yang gak sehat ini merusak nafsu anak-anaknya untuk makanan yang sehat. You know what? Saudara tahu, The devil is a junk food seller. iblis ini adalah seperti penjual jajanan yang gak sehat ini. He wants to fill our hearts with all the junk in the world. Iblis ingin mengisi hati kita dengan sampah-sampah di dunia. That's why we lose the affection to the Lord. Itulah kenapa kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. But when we come back to the place of intimate worship, Tapi saat kita kembali ke tempat penyembahan yang intim the dengan Lord Tuhan, will clean our hearts. Tuhan akan membersihkan hati kita. He will take out all the junk in our hearts. Ia akan mengangkat semua sampah dalam hati kita. And He will put the spirit of purity within us. Dan ia akan menaruh roh kekudusan dalam diri kita. So let us stay away from the things that will dilute our love for the Lord. Jadi mari jauhkan diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Don't let the things of the world spoil our appetite for spiritual things. Jangan biarkan hal-hal yang dari dunia itu menarik kita jauh dari hal-hal rohani. And what we love will determine the direction of our lives. Dan apa yang kita kasih akan menentukan tujuan arah hidup kita. You know, every day, me or my wife, we will pray for our son before he goes to bed. Saudara, setiap pagi saya akan berdoa dan istri saya akan berdoa untuk anak saya. So this is a good habit that we have started before he was
born. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik yang kami mulai bahkan sebelum dia lahir. We seldom pray for his studies, Kami jarang berdoa untuk studinya. but every day we pray that he will have a pure heart. Tapi setiap hari kami berdoa supaya dia memiliki hati yang murni. Every day we pray that, Lord, give our son the fear of the Lord. Kami berdoa, Tuhan berikan anak kami roh yang takut akan Engkau. Let his heart be clean and pure. Biar hatinya menjadi murni dan bersih. It's the same way. Di cara yang sama. What we love will determine the direction of our lives. Apa yang kita cintai akan menentukan arah hidup kita. You know, I can still remember when I was younger. Saya masih bisa ingat saat saya masih muda. When I was at my teens, Saat saya masih remaja. I love all the wrong things in life. Saya suka semua hal yang salah dalam hidup. I was a materialistic person. Saya seorang yang sangat materialistis duniawi. I told myself, Saya katakan kepada diri I saya, want to have fame. saya ingin ketenaran. I want to be successful. Saya ingin sukses. I want to earn a lot of money. Saya ingin mendapatkan banyak uang. I want to live in a big house. Saya ingin tinggal di rumah yang besar. So you see, I was loving all the wrong things in life. Jadi saudara lihat saya itu mencintai semua hal yang salah dalam hidup. But God saved me. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. God changed my heart. Tuhan mengubahkan hati saya. You know what? God brought me out from the world and put me into his house. Tuhan mengangkat saya dari dunia dan memindahkan saya masuk ke dalam rumahnya. I thank God for saving me Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya. by putting a new heart in me. Dan menaruh hati yang baru dalam diri saya. Maybe some of you today, Mungkin beberapa dari saudara hari ini. you need to pray that God give me a new heart. Saudara perlu berdoa, Tuhan berikan saya hati yang baru. Give me a natural love for those things that you love. Berikan saya kasih untuk mencintai hal-hal yang Engkau kasihi. Because when we love the wrong things, Karena saat kita mencintai hal-hal yang salah, our life will be in great danger. hidup kita itu berada dalam bahaya yang besar. Have you heard of this song before? Apakah saudara pernah dengar lagu ini sebelumnya? When I look into your holiness, Saat kita melihat kemuliaannya. when I gaze into your loveliness, Saat kita melihat keindahannya. when all things that surround me become shadows in the light of you, Saat segala sesuatu menjadi hilang dalam hadirat-Mu. I found the joy of reaching your heart. Kutemukan sukacita meraih hatimu. When my will become enthroned in your love. Saat kehendakku menjadi satu When dengan all things that surround me become shadow in the light of you. saat segala sesuatu menjadi sirna di dalam hadirat-Mu. Now when we go into the place of intimate worship, Saat kita masuk ke dalam tempat penyembahan yang intim, the Lord will open up our eyes Tuhan akan membuka mata kita and see how beautiful our Lord is. dan kita bisa melihat betapa indahnya Tuhan kita itu. And our focus will be on the Lord. Dan fokus kita hanya ada kepada Tuhan. And the chorus says, I worship you. Dan chorus lagu ini mengatakan, ku sembah Kau, I worship you. ku sembah Kau. The reason I live is to worship you. Tujuan hidupku adalah untuk menyembah-Mu. This is a place of intimacy with the Lord. Ini adalah tempat intim dengan Tuhan. Point number 3, my final point. Poin ketiga dan poin yang terakhir. Those who love Jesus will obey His word. Mereka yang mencintai Yesus akan mentaati firman-Nya. Now David has a great spiritual hunger. Daud memiliki hati yang begitu lapar. This spiritual hunger makes David read the word of God. Dan rasa lapar ini yang membuat Daud membaca dan merenungkan firman Tuhan. You know, we cannot love God without loving His word. Kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa mencintai firman-Nya. Now I get to know my wife when I was in Singapore. Saya mengenal istri saya saat saya berada di Singapura. And she's from Taiwan. Dan dia berasal dari Taiwan. She's in the same church with Pastor Ian. Istri saya berasal dari gereja yang sama dengan Pastor Ian. So they grew up together in the youth service. Jadi mereka tumbuh bersama di dalam komunitas pemuda. So there was one time that we wanted to start a relationship.
Di satu saat kami ingin memulai hubungan kami, but at that time, she has to go back to Taipei. tapi saat itu ia harus kembali ke Taipei. I really don't know whether this relationship would end up in a marriage. Saya sungguh tidak tahu apakah hubungan ini akan berakhir dalam pernikahan. I want to be with her. Saya ingin berada bersama dengan dia. So every time when I miss her, Jadi setiap kali saya merindukan istri saya, what did I do? apa yang saya lakukan? She gave me a photo album with her pictures in it. Ia memberi saya satu album foto dengan foto-fotonya. So every time when I miss her, Jadi setiap kali saya kangen, I will open up the photo album. saya akan membuka album foto itu. It's kind of like looking at the album makes me connected with her. Seperti seolah-olah melihat album itu membuat saya terhubung kembali dengan dia. Every time when I felt lovesick, Setiap kali saya merasa kangen, I miss her so much. saya sangat rindu dengannya. Open up the photo album. Saya buka album fotonya. Morning, afternoon, and night. Pagi, siang, dan malam. Thank God for that photo album. Puji Tuhan untuk album foto itu. You know what? Every time when we open up the Bible, Saudara tahu setiap kali kita membuka Alkitab kita, it's a time where when we get connected with the Lord. itu adalah saat kita terhubung dengan Tuhan. The Bible is like a love letter from the Lord. Alkitab itu seperti surat cinta dari Tuhan. When we feel we are far, far away from God, Saat kita merasa kita jauh daripada Tuhan, open up the Bible, bukalah Alkitab kita, read His Word, baca firman-Nya, and obey His Word. dan taati firman-Nya. Do what the Word says. Lakukan apa yang diperintahkannya. Not just having a strong emotion, Bukan hanya memiliki perasaan yang kuat, but we need to take action tapi kita juga harus melakukan tindakan according to the Word. sesuai dengan firman Tuhan. Let's look at Psalms chapter 119, Mari kita lihat Mazmur 119 verses 47 and 48. ayat 47 hingga 48. And I will delight in your commandments, which I love. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. My hands also I will lift up to your commandments, Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. which I love, and I will meditate on your statutes. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. It's not hard to see why David loved God so much. Sungguh tidak susah melihat kenapa Daud begitu mengasihi Tuhan. David knew there's a way for him to rekindle his love for God. Daud tahu ada sebuah cara untuk dia untuk membangkitkan kasihnya untuk Tuhan. That is meditating on the Word of God. Yaitu merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. You know, every morning I will spend time reading the Word. Saudara tahu setiap pagi saya akan meluangkan waktu membaca firman Tuhan. It's kind of like I'm looking for promises that the Lord is giving me today. Itu seperti saya mencari janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya hari ini. So sometimes I will read a verse so wonderful, so sweet, Jadi kadang saya akan membaca sebuah ayat yang begitu indah. because I don't want to forget what I read this morning. Karena saya nggak mau lupa apa yang saya baca pagi ini. So I will take a picture. Jadi saya akan foto ayatnya. Take a picture of the verse I've read in my Bible. Jadi saya foto ayat yang saya baca di Alkitab saya itu. And in my iPhone, there's a photo album saying verses. Dan di HP saya ada satu album yang judulnya itu ayat-ayat. So throughout the day when I drive, I can just open up the picture, Jadi sepanjang hari saat saya nyetir, saya bisa membuka fotonya. remembering what the Lord is telling me. Mengingatkan saya apa yang Tuhan sedang bicara kepada saya. What am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Fanning the flame. Saya sedang mengobarkan api Just saya. like a satay seller. Seperti penjual sate itu. Fanning the flame Mengobarkan api for our love for God. untuk kasih dan cinta kita untuk Tuhan. Amen. Amin. Last verse, James chapter 1 verse 12. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 12. Blessed is the man who endures temptation, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. for when he has been approved,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Maybe some of us are going through a difficult time. Mungkin beberapa dari kita sedang melalui masa-masa yang sulit. You are going through temptations. Mungkin kita sedang melalui pencobaan. You are going through trials. Kita sedang diuji. But the word of God is within you. Tapi firman Tuhan ada dalam saudara. The Bible says the Lord tested Joseph through his word. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tuh menguji Yusuf dari kata-katanya. Throughout the 13 years when Joseph was in prison, Di dalam 13 tahun Yusuf itu di penjara, that 13 years was a time of testing for him. 13 tahun itu adalah saat dia diuji. The test of whether Joseph will still believe in the word God has given him when he was young. Ujian, apakah Yusuf masih percaya kepada firman Tuhan yang diberikan saat Yusuf itu masih muda? So how do we love God? Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? By holding on to the word of God. Dengan menggenggam firman Tuhan. By holding on to the promises that the Lord has given you when you were young. Dengan menggenggam janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara saat saudara masih muda. One of the greatest signs of we loving the Lord is this. Salah satu tanda yang terbaik bahwa kita mengasihi Tuhan When adalah life is tough, saat hidup itu sedang sukar, when what you are experiencing saat apa yang kita sedang alami is totally different from what you read in the Bible. itu sangat berbeda dari apa yang saudara baca di Alkitab. Or what you are going through right now Atau apa yang sedang Anda lalui sekarang is totally different from the prophecies that people has released into your life. itu bertolak belakang dari nubuatan-nubuatan yang telah dilepaskan dalam hidup At saudara. the toughest moment, Dan saat yang paling sukar, you hold on to the promises of God. Anda tetap berpegang kepada janji Tuhan. You say that, Lord, I will still trust you. Anda katakan, Tuhan, aku akan tetap percaya kepadamu. I will still believe in your word. Aku akan tetap percaya kepada firman-Mu. Your word is true Firman-Mu adalah benar no matter what. apapun yang terjadi. When you do this, Saat saudara melakukan ini, that's the highest or the greatest sign of our love to the Lord. itu adalah tanda yang terbesar bahwa kita mengasihi Tuhan. Because you believe in what the Lord spoke to you. Karena saudara percaya dengan apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara. You believe in His word. Saudara percaya akan firman-Nya. Amen. Amin. So as we go into the second half of the year, Jadi saat kita memasuki paruh kedua tahun ini, every one of us, we want to end the year strong, right? setiap dari kita ingin mengakhiri tahun ini dengan baik, kan? Now this is a great time for us Dan ini adalah saat yang baik untuk kita to come back to the Lord. untuk kembali kepada Tuhan. Rekindle our love for the Lord. Bangkitkan kembali kasih kita untuk Tuhan. Just like the sate seller, Seperti penjual sate tadi. fan the flame. Kobarkan apinya terus. Fan the flame. Kipas apinya. Fan the flame of our love for the Lord. Kipas dan kobarkan api kasih kita, cinta kita Amen. kepada Tuhan. Amin. Can we just stand on our Saya feet? undang kita untuk I want to bangkit ask the berdiri. worship team to come. Dan tim praise and worship bisa maju ke depan. Let us sing this song. Mari kita nyanyikan pujian ini. As we sing this song, Selagi kita menyanyikan pujian ini, let us focus our eyes, focus our attention mari kita fokuskan perhatian kita on the Lord. kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The Lord is so good. Tuhan itu sangat baik. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah.